Bertemu lagi dengan saya, Chef Novi Olivia. Salam lezat luar biasa. Kali ini saya akan membuat apem bersarang. Jadi apem ini apem yang dikukus ya, dan ada sarang-sarangnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat cara-cara pembuatan apem bersarang, yuk ikutin video tutorial dari saya. Nah, di sini bahan untuk membuat pak tongko atau apem bersarang ya. Di sini ada tepung beras, saya pakai Rose Brand. Lalu di sini saya ada juga beras yang kita giling sendiri ya. Ini beras yang kita rendam, dicuci dulu lalu direndam. Setelah direndam kemudian ditiriskan lalu kita blender ya di sini. Jadi saya campur dengan beras ini supaya hasilnya lebih lembut, tidak kering. Lalu di sini saya menggunakan ragi instan, staff instan. Ini ada gula pasir, ada air kelapa. Di sini air kelapa ya, kelapa yang muda boleh, tua boleh, yang penting kelapanya tidak basi airnya. Nanti saya di sini pakaikan eno ya, di sini ada eno. Lalu di sini ada minyak sayur sedikit. Sekarang cara pembuatannya, tepung beras di sini Rose Brand dan yang giling sendiri saya campur ya. Lalu saya masukkan juga ragi instannya. Ada gula pasir, kemudian ini air kelapa kita buat ulenin ya. Oh ya, masih ada air biasa juga ya yang kita akan siapkan. Nah, ini airnya tadi terlupakan airnya. Nah, sekarang mau kerjain. Di sini air kelapanya, yuk kita ulenin. Aku udah cuci tangan yo. Nah, air kelapanya masuk ya, dikit-dikit. Jangan sampai kebanyakan supaya bisa diulenin. Kalau terlalu banyak nanti cair. Kalau udah cair gimana? Nggak bisa ulenin kan? Iya, diremas-remas terus ya. Kita remas-remas dulu, jadi jangan disemuakan dulu ya. Nah, supaya gula pasirnya juga larut. Ya, ini disisain dulu ya. Tapi nanti akan terpakai semua ya, karena itu sudah ditimbang ya. Karena sudah timbangan tepat. Nah, di sini makin lama adonan ini akan makin terlihat lembek ya. Kenapa? Karena gula pasirnya sudah mulai larut. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi cairannya semuanya setelah kira-kira gula pasirnya semakin larut. Nah, di sini tujuannya selain gula pasirnya larut, akan terlihat bubble-bubble ya, atau menghasilkan bubble di adonan. Itu tandanya adonan ini sudah mengandung udara atau gas. Nah, sudah mulai terlihat bubble-bubblenya ya, bagus kok. Iya. Nah, boleh juga adonan ini nanti dikocok-kocok boleh. Kalau punya mixer, boleh pakai mixer. Nah, mixernya itu biasanya kalau yang stand ya, yang portable, yang di atas meja, pakai yang gepeng ya, yang
bukan yang kocokan telur, pakainya yang gepeng. Nah, karena sudah mulai larut gulanya, ya ditambahin lagi air kelapanya. Bubble-nya makin banyak loh. Wah, mantep banget ini. Keren kan? Nah, kalau sudah ada bubble-nya, gula pasirnya udah larut, wah sudah masukin aja cairannya semuanya. Nah, yuk kita semuakan air kelapanya, habiskan. Nah, seperti itu. Nah, setelah tercampur rata semua, airnya juga kita masukkan yuk. Airnya kita masukkan. Habiskan saja. Nah, wah. Nah, selesai sudah. Gampang kan membuat apem bersarang itu? Nggak susah kan? Nggak sampai 5 menit sudah jadi. Tetapi sekarang ini kita akan fermentasikan. Minimal kita harus fermentasikan selama 3 jam ya. Dengan suhu ruangan, jangan suhu AC, jangan suhu dingin, tetapi suhu ruangan selama kurang lebih 3 jam. Atau sampai dia nanti ada busanya atau berbuih ya. Kalau belum ada busanya berarti ragi instannya belum ada reaksi. Jadi belum boleh dikukus. Jadi nanti pada saat 3 jam atau bisa juga lebih. Nanti kita lihat ya. Buihnya seperti apa sih? Nanti kita tunjukin. Jadi setelah itu nanti baru waktunya kita kukus. Nah, bahan-bahan yang belum dimasukkan apa itu? Nih, yang kita belum masukkan di sini saya memakai eno ya, eno yaitu bahan tambahan, itu garam buah-buahan ya. Ini sangat membantu proses supaya adonannya ini naik ya, tidak berat. Jadi adonannya bisa mengembang. Itu nanti setelah 3 jam kita masukkan. Dan kemudian kita akan tambahkan juga dengan minyak sayurnya. Fungsi daripada minyak sayur ini supaya adonannya juga mengkilap, kemudian lembut. Nah, itu juga nanti setelah 3 jam. Dan sekarang ini kita siapkan wrappingnya. Nah, kita wrapping. Nah, sekarang sampai jumpa di waktu 3 jam yang akan datang. Sudah 3 jam. Yuk kita lihat adonannya. Yang sudah 3 jam kayak apa, ayo. Nah, adonan yang sudah 3 jam berbusa seperti ini loh. Yuk kita lihat. Coba yuk kita lihat. Seperti ini berbusanya. Setelah 3 jam. Nah, sekarang kita aduk ya. Karena tepungnya mengendap, kita aduk dengan balon bis. Nah, setelah ini kita akan masukkan enonya. Ya. Nah, setelah ini kita akan saring. Kita saring. Setelah kita saring, kita akan masukkan minyak sayurnya. Nah, fungsi minyak sayur ini supaya adonannya
mengkilap ya. Dan selain itu juga lembut, tidak kering. Nah, lalu sekarang kita mau pakai pewarna atau biarkan warnanya tetap seperti ini, bebas ya. Kalau mau pakai pewarna, yuk kita teteskan. Sangat mudah sekali ya pemakaiannya, hanya 1 tetes. Nah, seperti ini, atau 2 tetes aja ya. 1 tetes lagi. Sudah cukup, hanya 2 tetes aja. Dan ini kita pakai pewarna makanan loh. Yuk kita siapkan cetakan loyangnya. Di sini loyangnya kita akan poles ya dengan minyak supaya tidak lengket nanti pada saat diambilnya jika sudah matang. Nah ya, kita olesin minyak. Nah sekarang kita akan siapin kukusannya ya. Setelah mendidih, kita akan panaskan cetakan ini. Kita panaskan selama 5 menit ya. Ini sudah mendidih kukusannya. Yuk kita panaskan cetakannya. Nah, kita akan panaskan cetakannya. Nih, kita panaskan ya. 5 menit aja. Kita akan masukkan adonannya. Nah, caranya seperti ini ya. Pada saat kita masukkan, ini cetakan kan sudah panas. Yuk kita masukkannya dengan cara dikocek gini ya. Nah, seperti ini. Oke. Yuk kita tutup kembali kukusannya, tapi jangan lupa sebelum ditutup kita lap dulu airnya supaya nanti tidak netes. Nah, kita lap ya. Oke, saya tutup. Lalu saya akan buka dulu jendelanya ya. Nah, di sini saya akan buka jendelanya kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan kukus selama kurang lebih 45 menit. Menit ke 35 ya, kurang 10 menit lagi saya mau tutup ya jendelanya. Kita tutup. Sudah kah? Oke. Nah, kita tunggu 10 menit lagi. Setelah itu kita akan buka. Dan sudah matang pastinya apemnya. Sudah 10 menit. Yuk kita buka apem atau pak tongkonya. Wow, sudah matang. Yuk kita keluarkan dari loyangnya ya. Kita bisa dilihat di sini bahwa atasnya berlubang-lubang ya. Tandanya apemnya bersarang dan ini sangat empuk sekali tuh, goyang-goyang ya. Nah, nih tuh ya. Nah, ini apemnya sangat empuk sekali. Nah, seperti ini ya, lembut sekali dan keluar minyaknya. Minyaknya keluar. Nah, ini sangat lembut sekali dan bergoyang ya. Nah ya, nah ini dia. Kita akan lepaskan ya dari loyangnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, bagian bawahnya juga ada lubang-lubangnya. Tandanya sarangnya dari bawah sampai nembus ke atas.
Kita balik ya. Nah, kita akan potong apemnya. Kita potong menggunakan pemotong dari plastik ya, supaya tidak lengket. Nah, ini masih panas ya. Masih panas sekali, tapi saya tetap akan potong. Jadi biar tahu, harusnya menunggu dingin ya, supaya lebih bagus sarangnya. Kalau dingin-dingin kita potong, dia bisa cakep. Nah, saya akan tunjukkan sarangnya. Wow, keren banget. Tapi saya akan potong dulu. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah cuci tangan ya. Nih, saya potong lagi. Oh, enak sekali. Jadi, ini sangat empuk sekali ya tuh. Tuh. Panas. Jadi dia sangat lentur sekali dan sarangnya terlihat bagus sekali. Nah, sarangnya sangat bagus. Nah, kemudian lembut sekali, tidak kering ya. Tidak kering dan lembut sekali. Nah, berminyak juga. Nah, seperti ini hasilnya. Cakep kan? Nah, selesai sudah pembuatan apem bersarangnya. Untuk resepnya, teman-teman bisa dapatkan melalui cooking class atau kursus online di Olivia Baking Course. Teman-teman semuanya akan bakal dapat ilmu yang lebih detail, dan ilmunya sangat detail sekali. Kalian semua akan dipandu sampai berhasil. Semua kendala dan apapun juga permasalahannya akan dijawab secara detail juga. Teman-teman gak bakal kecewa deh dengan ilmu Olivia Baking. Hubungi WA 083752400755 atau follow Instagram noviolivia.126. Nah, teman-teman semuanya akan diberikan pengetahuan dan trik yang lebih detail lagi untuk ikutin kelas-kelas. Semuanya yang suka menonton video tutorial dari saya, yuk jangan lupa subscribe, like, and comment, dan follow IG Novi Olivia .126. Share ke teman-teman yang lain ya, supaya bisa mendapatkan video trik and tip and tutorial segala macam kue dari Olivia Baking Course. Sekarang sudah waktunya saya pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa.